Halo, kami dari kelompok 1 UPTD Puskesmas Baturiti 1 yang sedang mengikuti pelatihan fasilitator pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular bagi kader Posyandu. Berikut adalah tugas kami terkait simulasi deteksi dini obesitas dan simulasi deteksi dini gangguan indera. Deteksi dini obesitas, pengukuran berat badan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Letakkan alat di lantai yang keras dan rata, posisikan angka sampai menunjukkan angka endol, dan upayakan mata pengukur tegak lurus dengan skala. Klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun, dan tanpa alas kaki. Kemudian dilakukan pembacaan hasil mata kader yang mengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Pengukuran tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan alat mikrotoa atau alat ukur tinggi badan 2 meter yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Mikrotoa diletakkan di lantai yang rata dan dinding yang tegak lurus. Tarik pita meteran ke atas sampai menunjukkan angka endol, lalu rekatkan atau tempelkan mikrotoa pada dinding. Hasil pengukuran dibaca pada garis merah dengan ketelitian 0,1 cm. Posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Pada waktu mengukur, posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan, dan lengan menggantung santai. Meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenai puncak kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Pengukuran lingkar perut. Pertama, raba tulang rusuk paling bawah peserta dan tandai sebagai batas atas pengukuran. Kemudian, raba ujung lengkung tulang pangkal paha dan tandai sebagai batas bawah pengukuran. Tetapkan titik tengah di antara batas atas dan batas bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukuran. Minta peserta untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai atau diambil dari titik tengah, kemudian secara sejajar melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Deteksi dini gangguan indera. Pemeriksaan melihat. Pemeriksa mengambil jarak dengan berjalan 20 langkah normal orang dewasa dari orang yang akan diperiksa. Posisi orang yang akan diperiksa dengan pemeriksa harus berhadapan. Pemeriksaan dilakukan pada tempat yang tidak gelap, yaitu tempat terang atau dengan pencahayaan yang bagus, dan baik pemeriksa maupun yang akan diperiksa tidak boleh berada pada sorotan lampu. Jari pemeriksa dan mata yang diperiksa harus sejajar, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Mata diperiksa secara bergantian dengan menutup salah satu mata yang tidak diperiksa. Mata ditutup harus dengan telapak tangan dan tidak boleh menekan bola mata. Jari tangan pemeriksa saat melakukan pemeriksaan hitung jari tidak boleh berurutan. Dikatakan tidak ada gangguan penglihatan jika benar dalam hitung jari 3 kali berturut-turut. Jika dalam pemeriksaan 3 kali hitung jari tersebut salah, maka dicurigai mempunyai gangguan penglihatan. Pemeriksaan tajam pendengaran. Pada telinga yang tidak diperiksa, dilakukan masking, yaitu menekan bagian tragus. Pemeriksaan dimulai pada telinga kanan terlebih dahulu. Posisi kepala pemeriksa menjauh dari telinga yang diperiksa. Pemeriksa membisikkan kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata seperti mata, kaki, muka, susu, kaca, dan meminta orang yang diperiksa untuk mengulang kembali kata-kata tersebut. Pemeriksaan diulang pada telinga kiri dengan langkah-langkah yang sama. Bila kata-kata yang dapat diulang lebih dari 80%, maka dinyatakan lulus dari pemeriksaan. Bila kata-kata yang dapat diulang kurang dari 80%, maka dinyatakan tidak lulus dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.